Tapi sayang Tuhan hanya tahu ilmu tentang Allah, tetapi Tuhan sendiri belum mengenal Allah. Jika Tuhan telah mengenal Allah, sudah pasti Tuhan tidak akan bertanya kepada saya soalan Tuhan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Raja Muzaffar mencari Tuhan. Suatu hari Raja Muzaffar yang masih kanak-kanak bertanya kepada ibundanya tentang Allah. "Bunda, di mana Allah dan bolehkah Ananda melihatnya?" "Oh, Allah itu di arsy wahai Ananda, dan Ananda tidak dapat melihatnya karena Allah berada nun jauh di atas 7 petala langit. Sedangkan langit kedua pun manusia tidak nampak bagaimana hal keadaan zatnya. Lantas bagaimana mungkin Ananda akan dapat melihat Allah yang berada di arsy yang terletak lebih atas dan jauh daripada 7 petala langit?" "Oh begitu, bagaimana dengan dalilnya Bunda?" "Dalilnya begini, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan." Dari surat Yunus ayat ketiga. Maka giranglah hati Raja Muzaffar karena telah mendapat jawaban dari pada persoalan yang selama ini sentiasa semak di pikirannya. Masa pun berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Maka telah remajalah Raja Muzaffar. Suatu hari Raja Muzaffar diperintahkan ayahandanya supaya belajar ilmu-ilmu agama dari Syekh Abdullah selaku mufti di negeri ayahandanya itu. Maka tidak sabar-sabarnya lagi Raja Muzaffar mau berguru dengan Syekh Abdullah, sementara pelajaran agama adalah yang paling diminatinya. Suatu hari sambil duduk-duduk santai dengan Syekh Abdullah, tiba-tiba Raja Muzaffar ditanyai Syekh Abdullah dengan 2 persoalan yang tidak asing baginya. "Wahai Ananda putra Raja, di mana Allah dan bolehkah Ananda putra Raja melihatnya?" Sambil tersenyum Raja Muzaffar menjawab bagaimana yang telah diajarkan bundanya dahulu. "Allah itu di arsy wahai Syekh Guru, dan saya tidak boleh melihatnya karena Allah berada nun jauh di atas 7 petala langit." Tersenyum kecil Syekh Abdullah mendengar jawaban muridnya itu, dan sejenak selepas menghela napasnya, Syekh Abdullah lalu bersuara, "Begini Ananda putra Raja, Allah itu bukannya makhluk seperti kita. Lantaran itu Allah tidak seperti kita. Apa saja hukum yang terjadi pada makhluk tidak berlaku seperti itu atas Allah. Oleh itu Allah tidak bertempat karena bertempat itu hukum bagi makhluk." "Lantas di mana Allah itu wahai Syekh Guru?" "Allah itu tidak bertempat karena dia bersifat qiyamuhu binafsihi, yang bermaksud Allah tidak berhajat pada sesuatu zat lain untuk ditempati." Jika kita mengatakan Allah berhajat pada sesuatu zat lain untuk ditempati, maka ketika itu kita telah menyerupakan Allah dengan keadaan makhluk. Ketahuilah Allah tidak serupa dengan makhluk berdasarkan kepada dalil dari surah As-Surah ayat 11 yang bermaksud dia tidak menyerupai segala sesuatu. Allah tidak berdiam di arsy karena arsy itu adalah makhluk. Bagaimana mungkin makhluk dapat menanggung zat Allah, sedang bukit di hadapan Nabi Musa pun hancur karena tidak dapat menanggung pentajalian Allah. Raja Muzaffar mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda paham.
Kemudian Syekh Abdullah menambah, berkenaan tentang Ananda putra raja tidak boleh melihat Allah itu adalah betul. Namun bukanlah karena Allah itu jauh maka Ananda putra raja tidak boleh melihatnya. Jika bukan begitu lantas bagaimana Syekh Guru? Tanya Raja Muzaffar beria-ria ingin tahu. Sebenarnya kita tidak dapat melihat Allah bukanlah karena faktor jarak, tetapi karena keterbatasan kemampuan penglihatan mata manusia yang tidak mampu melihat zatnya. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dari surat Al-An'am ayat 103. Terdiam Raja Muzaffar mendengar hujah gurunya itu. Barulah beliau sadar bahwa apa yang menjadi pegangannya selama hari ini adalah salah. Pegangan yang mengatakan bahwa Allah itu di arsy dan Allah tidak boleh dilihat karena faktor jarak adalah satu kesilapan. Huraian daripada gurunya melalui ilmu kalam membuatkan Raja Muzaffar begitu kagum dengan kekuasaan akal yang dapat menghuraikan segala-galanya tentang Tuhan. Bermula dari hari itu Raja Muzaffar berpegang dengan hujah gurunya bahwa Allah itu tidak bertempat dan manusia tidak boleh melihat Allah karena keterbatasan kemampuan penglihatan mata manusia. Akhirnya dengan berkat ketekunan dan kesungguhan Raja Muzaffar telah berjaya menguasai ilmu-ilmu ketuhanan menurut peraturan ilmu kalam sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Abdullah hingga mahir. Masa terus berjalan dan kini Raja Muzaffar telah dewasa. Oleh karena begitu minatnya yang mendalam tentang ilmu-ilmu ketuhanan, maka beliau meminta izin daripada ayahandanya untuk memperdalamkan lagi ilmu pengetahuannya dengan belajar dari guru-guru yang berada di luar istana. Sementara Syekh Abdullah telah meninggal dunia, ayahandanya memberi izin lalu tanpa berpikir panjang, Raja Muzaffar menemui sahabat-sahabat sealiran almarhum Syekh gurunya untuk melanjutkan pelajaran. Raja Muzaffar mempunyai sikap yang pelik. Setiap hari apabila beliau melalui pekan-pekan kecil untuk sampai ke rumah gurunya, beliau akan bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya dengan soalan yang pernah ditanya kepada ibundanya, yaitu di mana Allah dan bolehkah manusia melihatnya. Bagi sesiapa yang menjawab soalannya itu sebagaimana yang pernah dijawab oleh bundanya, maka beliau akan membetulkan kepahaman orang tua itu dengan hujah almarhum gurunya Syekh Abdullah. Jika orang itu tidak mau tunduk dengan hujahnya, maka orang itu akan dipukulnya sebelum diusir dari negerinya itu. Begitulah sikap Raja Muzaffar setiap hari, sehingga pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang tua yang sedang menyediakan air minuman untuk diberi minum kepada orang yang lalu lalang di sebuah pekan tanpa mengambil sebarang upah. Melihat kelakuan pelik orang tua itu, lantas Raja Muzaffar mendekatinya. "Hai orang tua, mengapa kamu tidak mengambil upah atas usahamu itu?" tanya Raja Muzaffar tegas. Orang tua yang dari tadi begitu husuk membagi-bagikan minumannya itu terkejut dengan pertanyaan Raja Muzaffar, lalu meminta Raja Muzaffar memperkenalkan dirinya. "Siapakah tuan ini?" tanya si tua. "Aku adalah putra raja negeri ini," jawab Raja Muzaffar tegas. "Oh,
Kalau begitu tuan ini tentu Raja Muzaffar yang terkenal dengan ketinggian ilmu ketuhanan itu. Tapi sayang tuan hanya tahu ilmu tentang Allah, tetapi tuan sendiri belum mengenal Allah. Jika tuan telah mengenal Allah, sudah pasti tuan tidak akan bertanya kepada saya soalan tuan tadi. Terkebil-kebil mata Raja Muzaffar mendengar kata-kata si tua itu. Hatinya terpesona dengan ungkapan mengenal Allah yang diucapkan orang tua itu. Lantas beliau bertanya kepada orang tua itu, "Kemudian apa bedanya antara tahu dengan kenal?" Dengan tenang si tua itu menjawab, "Ibarat seseorang yang datang kepada tuan lantas menceritakan kepada tuan tentang ciri-ciri buah nangka tanpa menunjukkan sebuah nangka, maka ini martabat tahu. Karena ianya hanya sekedar maklumat dan orang yang berada pada martabat ini mungkin akan menyangka bahwa buah cemeda itu adalah nangka karena ciri-cirinya seakan sama. Berbanding seseorang yang datang kepada tuan lantas menghulurkan sebiji buah nangka, maka ini martabat kenal, karena zatnya terus dapat ditangkap dengan penglihatan mata, dan orang yang berada pada martabat ini pasti dapat mengenal mana cemedak dan mana nangka dengan tepat." Raja Muzaffar mendengar dengan teliti huraian si tua itu. Diam-diam hatinya membenarkan apa yang diperkatakan si tua itu. Kemudian terlintas di hatinya untuk bertanyakan soalan yang lazim ditanyanya kepada orang ramai. "Kalau begitu wahai orang tua, silahkan jawab persoalan saya ini. Di mana Allah dan bolehkah manusia melihatnya?" Lalu orang tua itu menjawab, "Allah berada di mana-mana saja dan manusia boleh melihatnya," jawab si tua dengan tenang. Tercengang Raja Muzaffar mendengar jawaban orang tua itu. Seketika kemudian terus saja orang tua itu dipukulnya sehingga jatuh tersungkur. Melihat orang tua itu tidak coba mengelak pukulannya, bahkan langsung tidak menunjukkan reaksi takut, maka Raja Muzaffar pun lantas bertanya, "Kenapa kamu tidak mengelak pukulan saya, wahai orang tua? Bukankah tadi sudah saya bilang, tuan ini hanya orang yang tahu tentang Allah, tetapi bukannya orang yang benar-benar mengenal Allah?" Terdiam Raja Muzaffar mendengar kata-kata si tua itu. Kemudian beliau menenangkan dirinya lantas bersegera duduk di atas tanah di hadapan orang tua itu. "Baiklah orang tua, silakan huraikan jawaban kamu tadi, sebab saya berpegang bahwa Allah itu tidak bertempat dan manusia tidak boleh melihat Allah." Allah itu tidak bertempat adalah menurut pandangan hukum akal saja, sedang pada hakikatnya tidak begitu, ujar orang tua itu sambil mengusap bibirnya yang berdarah. Kemudian beliau menyambung, "Bukankah Allah itu wujudnya esa?" "Benar," jawab Raja Muzaffar. "Jika Allah itu wujudnya esa, maka sudah barang tentu tidak ada wujud sesuatu besertanya." "Benar," jawab Raja Muzaffar. "Lantas bagaimanakah kedudukan wujud alam ini jika Allah itu diyakini wujud tanpa ada selain zat yang wujud besertanya dengan pandangan mata hati?" Raja Muzaffar memejamkan matanya rapat-rapat, lantas dikerahkan pandangan mata hatinya untuk memahami persoalan yang ditanyai orang tua itu. Tiba-tiba akalnya dapat menangkap dan memahami hakikat alam ini jika ianya merujuk kepada ruang lingkup keesaan wujud Allah. Lantas beliau membuat satu kesimpulan. Jika dipandang dari sudut
esanya wujud Allah, maka alam ini tidak lain melainkan dirinya sendiri. Tiba-tiba saja perkataan itu spontan keluar dari bibirnya, terkebil-kebil matanya apabila mendengar ucapan sendiri. Maka lidahnya keluh dan akalnya lumpuh, terkejut, tergamam, terbungkam. Lalu orang tua itu kembali bertanya, "Jadi kalau begitu ketika Tuan memandang alam ini, siapa yang Tuan pandang pada hakikatnya?" Raja Muzaffar menjawab, "Pada hakikatnya saya memandang Allah." "Nah, kalau begitu bukankah Allah ada berfirman yang bermaksud, 'Di mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah'?" Dari surat Al-Baqarah ayat 115 dan dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang bermaksud, "Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin." Kemudian orang tua itu bertanya lagi, "Dan sekarang dapat atau tidak Tuan melihat Allah ketika ini?" "Ya, saya menyaksikan dengan Ainul Basirah." Berlahan-lahan bercucuran air mata Raja Muzaffar. Beliau menahan sebab karena sekarang beliau sudah paham kenapa orang tua itu tidak mengambil upah atas usahanya dan tidak mengelak ketika dipukul. Semuanya karena yang dipandangnya adalah pentajalian Allah. Dalam hati perlahan-lahan beliau berkata, "Memang benar sesungguhnya pada sudut ini Allah berada di mana-mana saja dan manusia boleh melihat Allah." Makanya wahai putra raja, inilah yang dinamai sebagai ilmu hakikat. Semenjak hari itu Raja Muzaffar terus mendampingi orang tua itu untuk mempelajari lebih dalam seluk-beluk ilmu hakikat, hingga diangkat beliau oleh gurunya menduduki kedudukan Syekh ilmu hakikat. Demi mempraktikkan ilmu-ilmu hakikat yang halus, Raja Muzaffar telah menjadi seorang ahli ibadah yang alim. Beliau tidak lagi berpegang dengan pahaman almarhum gurunya yaitu Syekh Abdullah, karena baginya jalan yang boleh membuatkan seseorang itu dapat mengenal Allah dengan hakul yakin ialah dengan ilmu hakikat. Beliau telah mengenepikan duduk di dalam peraturan hukum akal sama sekali dan mulai duduk di dalam peraturan musyahadah. Bagi beliau ilmu kalam yang dituntutnya selama ini adalah semata-mata salah. Setelah kematian ayahandanya, maka Raja Muzaffar dinobatkan menjadi sultan di negerinya, dan sekarang beliau menyandang segala Sultan Muzaffar Shah pada usia 50 tahun. Beliau memerintah negerinya dengan adil dan saksama, namun sikap peliknya yang dahulu masih diteruskannya. Di mana saja beliau pergi, beliau tetap akan bertanyakan soalan yang lazim itu. Jika orang yang ditanya tidak dapat menjawab, maka akan diajarkan jawabannya menurut ilmu hakikat, dan jika orang itu membangkang akan dihukum bunuh. Akhirnya kelasiman Sultan Muzaffar Shah ini membuatkan seluruh rakyat jelatanya menganut pahaman hakikat. Justru itu rakyat jelata di negerinya hidup aman dan makmur. Suatu petang Sultan Muzaffar Shah yang terkenal sebagai mursyid ilmu hakikat itu berjalan-jalan di sebuah padang rumput yang luas dengan ditemani para pembesar istana. Pandangannya tertarik pada gelagat seorang pemuda pengembala kambing dalam lingkungan usia 30-an yang sedang berusaha menghalau seekor serigala yang coba memakan kambing gembalaannya. Baginda mendatangi pemuda gembala itu. Kelihatan pemuda itu hanya memakai pakaian yang dibuat
daripada kain kusut dan tidak mempunyai sandal sebagai alas kaki. Rambutnya kering berdebu, bibirnya kering dan badannya kurus. Lalu Sultan Muzaffar Shah itu memanggil pemuda itu dan berkata, "Wahai pemuda, kenapa kamu menghalau serigala itu dari memakan kambing itu? Tidakkah kamu menyaksikan hakikat serigala itu? Maka biarkan saja Allah bertindak menurut kemauannya." Mendengar kata-kata Sultan Muzaffar Shah itu, sekonyong-konyong pemuda gembala itu menggenggam pasir, lantas dilemparkannya pasir itu ke muka Sultan Muzaffar Shah. Kemudian pemuda gembala itu membongkok untuk mengambil segenggam pasir lagi, lalu dilemparkan lagi ke muka Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah hanya tercengang saja, mungkin terkejut dengan tindakan pemuda gembala itu. Pemuda gembala itu terus mau mengambil segenggam pasir lagi dan melihat itu seorang pembesar istana yang berada di situ terus memukul pemuda gembala itu hingga beliau pingsan. Apabila telah sadar dari pingsan, pemuda gembala itu mendapati tangan dan lehernya telah dipasung dengan pasungan kayu. Di dalam sebuah penjara, tidak lama kemudian datang dua orang mengawal istana dengan kasar, merenggut badannya dan membawanya ke suatu tempat yang amat asing baginya. Tidak lama berjalan, akhirnya mereka sampai di hadapan singgasana Sultan Muzaffar Shah. Lalu sang sultan bertanya, "Mengapa kamu melempari muka aku dengan pasir?" Dengan tenang saja pertanyaan Sultan Muzaffar Shah. Pemuda itu menjawab, "Karena tuanku mengatakan bahwa serigala itu adalah Allah, yakni Tuhan saya." Lalu Sultan Muzaffar Shah berkata, "Bukankah hakikat serigala itu sememangnya begitu?" Tanya Sultan Muzaffar Shah dengan penuh keheranan. Pemuda itu menjawab, "Nampaknya dakwaan yang mengatakan bahwa tuanku ini adalah seorang yang mengenal Allah adalah bohong semata-mata." "Kenapa kamu berkata begitu?" kata Sultan Muzaffar. Pemuda itu melanjutkan perkataannya, "Sebab orang yang sudah sempurna mengenal Allah pasti merindui untuk menemui Allah. Setelah 30 tahun, baru hari ini hati Sultan Muzaffar Shah terpesona lagi apabila mendengar ungkapan menemui Allah yang diucapkan oleh pemuda gembala itu. Dahulu hatinya pernah terpesona dengan ungkapan mengenal Allah. Setelah itu juga Sultan Muzaffar Shah memerintahkan agar pasung kayu yang dikenakan pada pemuda gembala itu dilepaskan. Lantas apa utama bertemu berbanding kena? Tanya Sultan Muzaffar Shah, "Adakah tuanku mengenali sifat-sifat Rasulullah?" Tanya pemuda gembala itu tiba-tiba, "Iya, aku kenal akan sifat-sifat Rasulullah." "Lantas apa keinginan tuanku terhadap Rasulullah?" "Semestinya aku mau dan rindu untuk menemuinya karena baginda adalah kekasih Allah." Nah, begitulah orang yang sempurna pengenalannya terhadap sesuatu, pasti terbit rasa ingin bertemu dengan suatu yang telah dikenalinya itu, dan bukannya hanya sekedar berputar-putar di daerah mengenal semata-mata. Tiba-tiba saja Sultan Muzaffar Shah berteriak kuat dengan menyebut perkataan "Allahu Akbar" sekuat-kuat hatinya, lalu baginda jatuh pingsan. Tidak lama kemudian setelah wajahnya disapukan dengan air dingin, maka baginda kembali sadar. Sultan Muzaffar Shah terus menangis terdesak-desak hingga jubahnya dibasahi dengan air matanya.
Baginda berkata pada dirinya, memang selama ini aku mengenali Allah melalui ilmu hakikat, tetapi tidak pernah hadir walau sekelumit rasa untuk bertemu dengannya. Rupa-rupanya ilmu hakikat yang aku pegangi selama ini juga salah, seperti mana ilmu bunga, seperti mana ilmu bunda dan ilmu Syekh Abdullah, bisik hatinya. Kemudian terlintas di pikiran Sultan Muzaffar Shah untuk menanyakan soalan lazimnya kepada pemuda gembala itu. Kalau begitu wahai anak muda, silakan kamu jawab persoalan aku ini. Di mana Allah? Dengan tenang pemuda gembala itu menjawab, Allah berada di mana dia berada sekarang. Sultan bertanya lagi, kalau begitu di mana Allah sekarang? Pemuda itu menjawab, sekarang Allah berada di mana dia berada dahulu. Sultan itu kaget dan bertanya lagi, di mana Allah berada dahulu dan sekarang? Lalu pemuda itu menjawab dengan tenang, dahulu dan sekarang dia berada di tempat yang hanya dia saja yang ketahui. Sultan itu penasaran lalu kembali bertanya, di mana tempat itu? Pemuda itu menjawab, di dalam pengetahuan ilmu Allah. Sultan Muzaffar Shah terdiam sebentar sambil keningnya berkerut memikirkan jawaban yang diberi pemuda gembala itu. Kemudian Baginda meneruskan pertanyaannya lagi, bolehkah manusia melihat Allah? Pemuda itu menjawab, kunhisatnya tidak boleh dicapai dengan pandangan mata, kepala, dan pandangan hati. Silakan penjelaskan lagi wahai anak muda, pinta Sultan Muzaffar Shah. Begini tuanku, adapun jawaban yang diberikan oleh bunda tuanku itu di atas, seolah lazim yang tuanku berikan itu adalah sebenarnya betul menurut tahapan akal tuanku yang ketika itu dinilai masih kanak-kanak. Adapun jawaban yang diberikan oleh Syekh Abdullah itu juga betul jika dinilai dari sudut hukum akal. Adapun jawaban yang diberikan oleh Syekh tua itu juga betul jika dinilai dari sudut pengamalan musyahadah terhadap ilmu hakikat. Begitu juga dengan jawaban yang saya berikan juga betul jika dinilai dari sudut ilmu makrifat. Tiada yang salah, cuma ilmu itu bertahap-tahap dan tuanku telah pun melalui tahapan-tahapan itu. Dari tahapan jahil ilmu syariat ke tahapan awal ilmu kalam atau tarikat, kemudian ke tahapan khusus ilmu hakikat, dan akhirnya sekali ke tahap kawasul kawas ilmu makrifat. Kemudian pemuda gembala itu terus menyambung kata-katanya. Jika ilmu hakikat itu jalan fana karena menilik kepada zat Allah, maka ilmu makrifat pula jalan baqo karena menilik terus kepada kunhisat Allah. Maka jawaban bagi persoalan tuanku itu secara yang dapat saya simpulkan ialah tiada yang tahu di mana Allah melainkan Allah itu sendiri, dan tiada sesiapa yang dapat melihat Allah melainkan dirinya sendiri. Sultan Muzaffar Shah mengangguk-anggukkan kepalanya tanda paham. Lalu dia bertanya, jadi bagaimana hendak sampai ke tahap pengenal Allah dengan sempurna sehingga terbit rasa ingin untuk menemuinya? Pemuda itu menjawab, jangan mengenal Allah dengan akal, sebaliknya mengenal Allah dengan Allah. Sultan itu bertanya lagi, kemudian apakah cara-cara untuk dapat bertemu dengan Allah? Dan manakah dalilnya? Lalu pemuda itu menjawab, inilah dalilnya, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka
hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan Tuhannya dalam beribadah kepadanya. Dari surat Al-Kahfi ayat 110. Mendengar penjelasan daripada pemuda gembala itu, hati Sultan Muzaffar Shah menjadi tenang dan akhirnya baginda diterima menjadi murid si pemuda gembala itu. Karena kesungguhan yang luar biasa dalam menuntut ilmu makrifat, maka baginda Mahsur terkenal sebagai seorang sultan yang arifillah lagi suhud dan wara'. Kemudian rakyatnya dibiarkan bebas untuk berpegang pada mana-mana pemahaman pun, asalkan ajarannya masih di dalam ruang lingkup yang mengikuti pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang pada usia 70 tahun barulah Sultan Muzaffar Shah sadar dan paham bahwa untuk memahami tentang Allah, maka seseorang itu harus melalui tahapan-tahapan yang tertentu sebelum seseorang itu layak dinobatkan sebagai arif billah. Baginya sama ada ilmu kalam, ilmu hakikat atau ilmu marifat, maka kesemuanya adalah sama penting untuk dipelajari bagi mewujudkan kesempurnaan untuk mencapai kedudukan insan kamil yang makrifatullah. Kini Sultan Muzaffar Shah sudah memahami bagaimana rasanya rindu kepada Allah dan bagaimana rasanya benar-benar tidak sabar untuk bertemu Allah. Sejak semalam mulutnya tidak henti-henti asik mengucap kalimat Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang terlihat deruan air mata jernih mengalir berlahan di pipinya sewaktu di pembaringan. Berlahan-lahan pemuda gembala menghampiri Sultan Muzaffar Shah yang sejak 20 tahun lalu tinggal bersama dengannya di rumah usangnya, lantas meletakkan kepala muridnya itu di debaan silahnya dengan linangan air mata. Kini napasnya mulai tersekat-sekat dan melihat itu, pemuda gembala merapatkan bibirnya ke telinga Sultan Muzaffar Shah, lantas mentalkinkan baginda dengan 2 kalimat syahadat, seraya diikuti baginda dengan senyuman. Sejurusnya kemudian Sultan Muzaffar Shah menghembuskan napasnya yang terakhir. Suasana hening, pemuda gembala menunduk saja dan sebentar kemudian dia berkata, "Wahai alangkah beruntungnya, sekarang tuanku benar-benar telah menemui Allah dan dapat mengenalnya dengan sebenar-benar kenal." Lalu pemuda itu mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, masih belum layakkah untuk aku bertemu denganmu? Aku mencemburui Sultan Muzaffar Shah ini, maka jemputlah aku menghadapmu ya Allah." Sebentar kemudian pemuda gembala itu pun turut rebah dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Suasana kembali ke hening. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.